Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Hanifah dengan NIM 11820600062 dari kelas 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini, saya akan melakukan percobaan praktikum osmosis kentang dengan mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Osmosis ini merupakan perpindahan partikel air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi permeable. Nah, jangan kemana-mana ya. Kali ini, di video selanjutnya, akan langsung melakukan percobaan osmosis kentang. Langsung saja ya ke praktikumnya. Praktikum kali ini dengan judul osmosis kentang. Dari osmosis kentang ini tujuannya itu untuk merancang penelitian pada osmosis kentang, itu yang pertama. Yang kedua itu untuk mengobservasi rata-rata kuantitatif perubahan ukuran dari kentang mentah, kentang kukus bila dimasukkan ke dalam larutan sukrosa dengan konsentrasi yang berbeda. Yang ketiga, mengobservasi kondisi kentang, baik kentang kukus maupun kentang yang mentah secara kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, untuk menganalisis perubahan kentang yang mentah dengan kentang kukus secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang kelima, menyimpulkan hasil dari praktikum kali ini secara kuantitatif maupun kualitatif dari kondisi kentang mentah maupun kentang kukus. Nah, dalam praktikum ini kita memerlukan alat dan bahan. Apa aja sih alatnya? Nah, tadi kita udah mengetahui kan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Setelah alat dan bahannya udah disiapkan, lalu kita langsung aja masuk ke langkah kerja yang pertama. Langkah kerja yang pertama, kita mengiris kentang mentah dan kentang yang telah dikukus, kita iris seperti ini. Balok ataupun kubus juga bisa kotak. Tapi dengan syarat kita tuh mengirisnya dengan ukuran yang sama. Ukuran yang sama itu dengan lebar, panjang, tinggi yang sama. Kenapa sih harus sama? Nah, bertujuan untuk mengetahui ukuran bentuk awal dan volume awal pada kentang tersebut. Setelah diiris sesuai ukurannya masing-masing yang sama, lanjut ke langkah kerja berikutnya. Langkah yang kedua yaitu kita menyiapkan larutan sukrosa 10%, 20%, dan 30%. Karena kita melakukan praktikumnya di rumah masing-masing, tidak di lab, jadi untuk meraciknya kita memerlukan gula yang 10% ini. Yang 10% ini sukrosa 10% dengan campuran gula 10 gram dicampur dengan air 100 ml. Nah, di dalam pembuatan ini, dalam pembuatan sukrosa 10%, kita dibuat dua ya. Buat dua larutan sukrosa 10%. Yang kedua, kita membuat larutan sukrosa 20%. 20% ini kita teruskan saja kayak yang tadi kan. Kalau yang 10% itu kan berat 10 gram gula dan 100 ml air. Kalau yang 20% ini 20 gram gula dan 100 ml air. Sedangkan yang 30 sukrosa 30%, kita menggunakan bahan yaitu gula 30 gram ditambahkan atau dituangkan air 100 ml. Aduk hingga tercampur larutannya.
Nah, terus kita memerlukan juga air murni. Jadi kita memerlukan 8 gelas ya, dengan masing-masing larutan sukrosa 10% 2, 20% 2 gelas, 30% 2 gelas, dan air murni 2 gelas. Nah, langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga, kita memasukkan kentang mentah ke dalam 4 larutan ini yang berbeda. Nih, kentang mentah dimasukkan ke yang air murni 3 potong, lalu 3 potong kentang mentah ke larutan sukrosa dengan konsentrasi 30%. Lalu masukkan 3 potong kentang lagi ke 20% sukrosa, dan seterusnya ke 10%, masing-masing 3 potong saja. Nah, selanjutnya kita masukkan kentang kukus ke air murni. Kentang kukus ke larutan 30% sukrosa, 3 ke 20% larutan sukrosa, dan ke 10% larutan sukrosa. Nah, setelah kita masukkan masing-masing ke dalam larutan sukrosa yang berbeda konsentrasi ini, kita melihat kondisi awal kentang yang pertama. Nanti kita cek lagi setelah 30 menit, kita lihat kondisinya. Lalu setelah 60 menit lagi kita lihat lagi kondisinya. Lalu kita amati. Setelah 60 menit kita angkat kembali. Ini yang murninya. Kita ambil aja satu. Ini yang dikukus. Yang dikukus. Ini yang larutan 30%-nya. Ini yang 10%. Ini yang 10%. Ini yang 10. Tadi yang 20%, maaf. Ini yang 10%. Nah. Kalau kita lihat dari warnanya ya, kalau yang murni ini kuning yang seperti kentang biasa. Ini ada perubahannya, lebih pekat warnanya, lebih keruh gitu ya. Ini yang murni, ini yang 30%, ini yang 20%, ini yang 10%. Oke. Kita ukur sekarang, dan ini keadaan kentang setelah 60 menit. Adapun hasil pengamatan pada kentang kukus kuantitatif, volume sebelum, sesudah, perubahan, dan rata-rata volume tersebut. Bisa dilihat pada gambar berikut. Adapun tabel kedua, hasil pengamatan pada kentang mentah secara kuantitatif, volume sebelum, sesudah, perubahan, dan rata-rata. Bisa dilihat pada gambar berikut ini dan amatilah. Selanjutnya, secara kualitatif, hasil pengamatan kentang kukus. Bisa dilihat perubahan warna sebelum dan sesudah 60 menit. Ada perubahan warnanya di larutan sukrosa 30%. Pada hasil secara kualitatif, hasil pengamatan pada kentang mentah bisa dilihat sebelum dan sesudah itu menurut perubahan teksturnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video percobaan praktikum osmosis kentang. Semoga apa yang dilakukan praktikum kali ini dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.